Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Teknologi Alat Berat akan mempresentasikan tentang pemeliharaan dan perawatan pada alat berat. Yang pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu kepada anggota kelompok. Next, next. Yang pertama saya Muhammad Iqbal Maulana Ramadhani. Masnya? Saya Muhammad Rizky Septiansyah. Dan saya Widi Nailul Khair Anabi. Next. Kita masuk pada definisi pemeliharaan. Perawatan alat berat mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi optimal mesin sesuai dengan standar pabrik. Ini melibatkan pemeriksaan, penggantian komponen, penyesuaian, perbaikan, serta pelumasan dengan tujuan memastikan alat beroperasi dengan baik dan mencegah kerusakan yang bisa menghambat kelancaran proyek. Next. Dalam pemeliharaan sendiri ada jenis-jenis. Yang pertama ada pemeliharaan preventif yang dilakukan secara berkala dengan mengacu pada waktu atau jarak tertentu, seperti pemeliharaan harian, mingguan, dan periodik. Yang kedua, pemeliharaan inspeksi komponen. Pemeliharaan ini didasarkan pada kondisi alat yang terdeteksi. Yang ketiga, pemeliharaan korektif dilakukan saat mengalami kerusakan, bertujuan untuk mengembalikan kondisi alat ke spesifikasi standar dengan mengganti komponen atau melakukan perbaikan. Next. Yang selanjutnya adalah prosedur pemeliharaan. Yang pertama adalah pemeriksaan berkala untuk mengidentifikasi indikasi kerusakan atau kausan pada bagian-bagian alat. Yang kedua adalah penggantian komponen yang sudah tidak berfungsi atau rusak dengan komponen baru guna memastikan kinerja optimal. Yang ketiga adalah penyesuaian terhadap bagian yang tidak berfungsi dengan baik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah pelumasan pada komponen yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan mencegah kausan lebih lanjut. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari pemeliharaan sendiri ada 6, yaitu 1, alat berat berfungsi dengan optimal. Yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi resiko kerusakan atau downtime ketika beroperasi. Dan yang keempat adalah meningkatkan keselamatan kerja. Kelima, minimalkan biaya perbaikan akibat kerusakan besar. Dan yang keenam adalah meningkatkan nilai jual unit. Next. Nah, selanjutnya, setelah jenis-jenis pemeliharaan dan manfaat dari pemeliharaan, selanjutnya ada tantangan dalam pemeliharaan. Tantangan yang pertama biasanya dari besarnya biaya operasional, baik untuk pembelian suku cadang, konsumsi bahan bakar, maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan dalam proses pemeliharaan. Lalu untuk tantangan yang kedua adalah perlunya perawatan yang terjadwal, karena perawatan yang tidak terjadwal dapat mengakibatkan keterlambatan dalam mendeteksi potensi kerusakan yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya downtime serta meningkatkan biaya perbaikan. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang dimaksud adalah seperti debu, lumpur, serta kondisi cuaca yang ekstrim juga dapat mempercepat keausan komponen. Lalu selanjutnya ada suku cadang yang terbatas. Di wilayah terpencil atau proyek jangka panjang yang sangat bergantung pada alat berat, keterlambatan dalam pengadaan suku cadang akibat kesediaan yang terbatas bisa menghambat proses perbaikan sehingga mengganggu kelancaran operasional. Lalu selanjutnya
Next, Mas. Selanjutnya ada prosedur dari pemeliharaan dan perawatan pada alat berat. Prosedur yang pertama adalah melakukan inspeksi pada dan pemeriksaan rutin. Inspeksi dan pemeriksaan ini dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah awal pada kondisi mesin, sistem hidrolik, oli, filter, bahan bakar, serta bagian mekanis lainnya. Lalu, operator atau teknisi menggunakan checklist inspeksi harian dan berkala untuk memastikan tidak ada bagian yang mengalami keausan atau kerusakan. Lalu yang kedua ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif ini berguna untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi masalah serius dengan melakukan penggantian oli dan filter sesuai dengan jadwal, melakukan pelumasan pada komponen yang bergerak, lalu melakukan penyetelan sistem hidrolik, serta pembersihan dan pengecekan bagian vital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperpanjang umur alat berat. Lalu yang ketiga adalah perbaikan korektif atau corrective maintenance. Corrective maintenance ini melakukan perbaikan ketika ditemukan kerusakan saat inspeksi seperti penggantian suku cadang yang rusak, perbaikan sistem kelistrikan, penyetelan ulang komponen mekanis yang bermasalah untuk menghindari dampak lebih besar pada alat dan operasional proyek. Next. Prosedur pemeliharaan yang keempat ada penggunaan teknologi pemantauan dan diagnosis. Teknologi modern seperti sensor pemantau real-time, telematika, sistem diagnostik komputer dapat meningkatkan efektivitas perawatan karena dapat digunakan untuk memantau kondisi alat berat dari jarak jauh serta mengoptimalkan jadwal perawatan berdasarkan data yang aktual. Lalu yang kelima ada pencatatan dan analisa data pemeliharaan. Setiap aktivitas perawatan dan perbaikan harus dicatat karena akan digunakan untuk menganalisis tren kerusakan yang terjadi, serta untuk merencanakan anggaran pemeliharaan untuk meningkatkan strategi perawatan. Lalu yang keenam ada pelatihan dan peningkatan kompetensi operator. Di sini operator harus memahami atau akan berperan penting dalam pemeliharaan alat berat, sehingga para operator harus mengetahui cara mengoperasikan alat berat dengan benar, lalu bisa mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan, serta memahami prosedur pemeliharaan dasar. Next. Mas Iqbal. Selanjutnya ada indikasi alat berat perlu pemeliharaan dan perawatan. Indikasi bahwa alat berat memerlukan perawatan adalah yang pertama, terjadinya kebocoran oli atau bahan bakar pada alat berat. Mungkin menunjukkan kerusakan pada segel atau sambungan. Yang kedua, ada suara mesin yang aneh, seperti bunyi kasar atau getaran yang berlebihan, yang menandakan adanya bagian yang aus atau tidak terpasang dengan baik. Yang ketiga, ada penurunan performa, seperti kesulitan mesin dalam mencapai kecepatan operasi yang diinginkan. Seringkali menjadi tanda adanya masalah pada sistem transmisi atau komponen lainnya. Pemeriksaan rutin secara berkala sangat penting untuk mendeteksi masalah ini lebih awal, sebelum menjadi kerusakan yang lebih serius yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja sehingga mengganggu operasional. Next. Komponen alat berat perlu pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama, mesin dan pelumasan. Pemeriksaan dan penggantian oli mesin secara berkala, pembersihan filter oli dan filter udara, serta pemelumasan komponen bergerak dilakukan untuk menjaga kinerja mesin dan mengurangi keausan. Yang kedua, sistem hidrolik. Memeriksa level dan kualitas oli hidrolik untuk memastikan tidak ada kebocoran pada sistem, serta mengecek kondisi silinder hidrolik untuk bisa kinerja optimal. Yang ketiga, ada sistem transmisi dan kopling. Pemeriksaan dan perawatan rutin pada oli transmisi, kopling, dan gearbox, serta pembersihan dan pelumasan komponen transmisi untuk menjaga kinerja optimal. Yang keempat, ada sistem kelistrikan. Untuk memastikan kinerja sistem elektronik tetap optimal, dilakukanlah pemeriksaan kondisi aki, kabel, sambungan listrik, serta lampu atau sensor dan indikator. Next, Mas. Setelah itu yaitu adalah komponen alat berat perlu
pemeliharaan dan perawatan. Yang kelima adalah sistem pendingin. Sistem pendingin itu untuk mencegah overheating pada sistem pendingin, lakukan periksa level air radiator, kondisi selang dan kipas, serta bersihkan sirip radiator untuk mencegah overheating. Yang keenam ada sistem rem dan keamanan, pemeriksaan kampas rem, minyak rem, rem parkir, rem hidrolik, serta sistem keselamatan seperti klakson dan lampu indikator untuk memastikan pengereman optimal dan mencegah kecelakaan. Dan yang ketujuh adalah undercarriage atau rangka bawah dan rantai track system. Itu untuk pengecekan kondisi track link, roller, dan sprocket pelumasan pada bagian yang bergerak, serta pembersihan undercarriage dari kotoran dilakukan untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kausan dini pada alat berat berbasis rantai. Dan yang ke-8 adalah ban dan sistem kemudi. Pemeriksaan tekanan angin dan kondisi ban, penyelarasan roda serta suspensi, serta inspeksi power steering dan hidrolik kemudi dilakukan untuk memastikan alat berat beroperasi dengan stabil, efisien, dan mudah dikendalikan. Yang ke-9 adalah bahan bakar filter. Pengecekan kualitas bahan bakar, kebersihan tangki, serta pembersihan dan penggantian filter dilakukan untuk mencegah kontaminasi dan penyumbatan. Sementara inspeksi pompa bahan bakar bertujuan mendeteksi kebocoran atau tekanan yang tidak stabil. Dan yang ke-10 adalah struktur dan rangka alat berat. Pengecekan rangka utama, pengecekan ulang untuk perlindungan korosi, serta inspeksi sambungan dan baut dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketahanan alat berat. Mas. Lalu ada teknologi dalam pemeliharaan dan perawatan pada alat berat. Teknologi dalam pemeliharaan alat berat ini akan mempermudah pemantauan dan perawatan alat berat secara lebih efektif. Penggunaan sensor dan IoT memungkinkan pemantauan langsung terhadap berbagai parameter mesin seperti suhu, tekanan, dan kebocoran yang terjadi sehingga potensi masalah dapat terdeteksi lebih cepat. Selain itu, sistem analisis pelumasan atau SAP membantu mendeteksi keausan pada bagian mesin melalui analisis pelumas yang berperan dalam mencegah kerusakan lebih parah dan meningkatkan efisiensi perawatan. Next. Lalu dampak dari pemeliharaan dan perawatan pada alat berat. Yang pertama adalah memperpanjang usia pakai alat berat sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengganti unit lebih awal. Lalu yang kedua ada penghematan biaya operasional dengan mencegah kerusakan besar. Perawatan dengan penggantian komponen secara terjadwal jauh lebih hemat dibandingkan dengan biaya perbaikan mendesak akibat kerusakan yang parah. Dengan pemeliharaan yang tepat, kemungkinan kerusakan besar dapat diminimalisir yang pada gilirannya mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan kerja. Next. No, Mas. Untuk kesimpulannya yaitu pemeliharaan dan perawatan alat berat sangat penting untuk memastikan kinerja optimal, efisiensi operasional, dan perpanjang umur alat. Terdapat 3 jenis pemeliharaan utama, yaitu preventif, kondisi, dan korektif, yang berperan dalam menjaga kondisi alat. Langkah-langkah seperti pemeriksaan rutin, pelumasan, pengecekan sistem hidrolik dan kelistrikan, serta pemantauan kondisi mekanis yang dapat mengurangi resiko kerusakan. Selain itu,
Jadwal pemeliharaan yang teratur dan penggunaan suku cadang berkualitas membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan kerja. Sekian dari kelompok Dan kami. dari kelompok kami, kelompok 7, bila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.